Praktik hukum adat dalam penyelesaian konflik atau dalam perspektif sosiologi hukum. Di dalam sosiologi hukum, hukum adat dilihat sebagai bagian dari living law hukum yang hidup, ditaati, dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai hasil dari nilai, kebiasaan, serta struktur sosial mereka. Karena itu, dalam komunitas, penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui mekanisme adat dibanding mekanisme formal negara. Yang pertama, hukum adat sebagai living law. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis negara atau state law, tetapi juga norma yang hidup dalam masyarakat. Maka, hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku, penjaga harmoni sosial, cara masyarakat mempertahankan keseimbangan dan ketertiban. Yang kedua, tujuan penyelesaian konflik dalam hukum adat. Berbeda dengan hukum negara yang berfungsi pada kepastian hukum dan sanksi atau punishment, hukum adat lebih menekankan pemulihan hubungan sosial atau restoratif, keseimbangan komunitas, pemulihan rasa malu, martabat dan kehormatan, musyawarah dan mufakat. Prinsip utamanya yaitu mengembalikan keseimbangan, bukan menghukum. Bentuk-bentuk praktik penyelesaian konflik adat. Konflik yang biasanya diselesaikan menurut adat, yaitu sengketa tanah, pertengkaran antar keluarga, pelanggaran moral, perselingkuhan atau penghinaan, tindak pidana ringan, konflik antar marga atau kelompok. Metode penyelesaiannya biasanya meliputi A. Musyawarah adat, yang disebut berbeda-beda, misalnya rapat adat, sidang kampung, tudang sipulung, rembuk desa, kerapatan adat. Musyawarah melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, pihak-pihak yang berkonflik. B. Peran pemimpin adat. Mereka berperan sebagai mediator, penafsir norma adat, dan penyeimbang kepentingan. Yang bagian C, pembayaran denda adat. Bentuknya bisa berupa uang, beras, ternak, kain adat, atau upacara tertentu. Fungsinya untuk membersihkan, mendinginkan, dan memulihkan martabat. D. Upacara perdamaian. Contoh, Sirik Napacce di Bugis Makassar, Kumang di Dayak, Peu Sijuek di Aceh, bakar batu di Papua sebagai simbol rekonsiliasi. E. Mewajibkan meminta maaf secara adat. Biasanya dilakukan di depan lembaga adat. Tujuannya memperbaiki hubungan sosial. Kenapa efektif menurut sosiologi hukum? Sosiologi hukum menjelaskan bahwa penyelesaian konflik berbasis adat efektif karena 1. Normanya hidup dan diakui masyarakat. Masyarakat lebih patuh pada aturan yang mereka anggap atau milik sendiri. 2. Lebih cepat dan murah dibanding dengan pengadilan formal. Yang ketiga, fokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan. Yang keempat, menggunakan nilai budaya dan legitimasi moral, bukan sekedar aturan tertulis. Yang kelima, mencegah konflik berlanjut karena semua pihak merasa dilibatkan. 5. Contoh praktik nyata. 1. Sengketa tanah. Diselesaikan melalui rapat adat, bukan lewat pengadilan. Yang kedua, perkelahian antar pemuda ditangani tetua adat melalui denda dan ritual perdamaian. 3. Kasus perselingkuhan di beberapa daerah dikenai denda adat untuk memulihkan harga diri keluarga. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif sosiologi hukum, praktik hukum adat adalah mekanisme sosial yang mengakar, yang menyelesaikan konflik dengan cara restoratif, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Hukum adat tidak hanya mengatur, tetapi juga menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya Andi Ibnu Rehan Zazena, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.